Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Iya. Saya di sini ada tugas diklat dari calon guru penggerak. Kebetulan tugas ini harus mewawancarai 3 kepala sekolah Pak, maksimal minimal 2 kepala sekolah. Kebetulan saya mewawancarainya yang pertama Bapak, yang kedua dari SD Grenje. Mohon waktunya Pak untuk saya wawancara. Iya, langsung saja ya Pak. Mangga Ibu, iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya kalau ketika ada permasalahan, identifikasinya itu tentunya yang pertama kita pahami dulu masalahnya ya Bu ya. Jadi kalau ketika kita sudah memahami masalahnya, nanti kita tahu arahnya kemana nih masalah ini. Setelah kita tahu memahami masalahnya, kemudian yang keduanya itu kita cari referensinya, sumbernya. Sumbernya artinya apa? Bisa dari pengalaman kita, bisa dari teman, bisa dari buku kepala sekolah yang lain, bisa dari buku bagaimana sih memecahkan masalah ini. Kemudian setelah itu tentunya setelah mengetahui caranya, kemudian terakhir itu adalah kira-kira apa nih ketika kita mau memutuskan masalah, nanti masalah apa lagi yang akan timbul dari keputusan itu, sehingga kita sudah siap untuk mengantisipasi atas permasalahan yang muncul kembalinya, gitu Ibu ya. Lanjut yang kedua ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan atau nilai kebajikan? Memang ketika ada 2 permasalahan yang benar, sepertinya akan menjadi sebuah kesulitan yang sangat besar ya. Kesulitannya bagaimana? Ini dua-duanya pasti ada yang dua-duanya benar. Paling caranya adalah mengidentifikasinya adalah mana sih yang menjadi sebuah prioritas. Prioritas itu permasalahan mana yang harus segera dipecahkan masalahnya. Kemudian setelah diketahui ini yang akan diselesaikan, kemudian kita kumpulkan masalah-masalah tersebut. Setelah mengusulkannya itu kira-kira ketika masalah itu sudah yang benar, yang pertama itu diselesaikan, pasti kan ininya akan terakhir lah gitu ya. Maka kita harus cari solusinya juga. Kira-kira nanti untuk yang benar yang keduanya ini kapan akan dijadikan sebuah keputusan kembalinya. Kemudian selain itu juga tentunya kita harus mempertimbangkan secara matang mana yang menjadi benar-benar menjadi sebuah prioritas. Jangan sampai kita hanya sebatas keinginan kita sendiri, kedekatan kita, tapi benar-benar menjadi sebuah prioritas dan itu dibutuhkan di lingkup sekolahan kita, gitu Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Pak? Biasanya langkah-langkah dalam mengambil keputusan yang pertama kita batasi dulu permasalahannya. Kemudian setelah kita batasi permasalahannya, kemudian kita apa yang menjadi sebuah tujuan dari keputusan yang saya buat itu. Kemudian yang ketiganya yaitu mencari jawabannya, kira-kira nanti seperti apa sebagai bahan refleksi kitanya. Kemudian juga selain itu juga mempertimbangkan semuanya. Setelah mempertimbangkan semuanya, tentunya kita sharing gitu ya, sharing dengan dari keputusan yang kita buat, gitu Ibu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kasus dilema etika itu pertama itu kita klarifikasi dulu. Jadi sebelum kita memutuskan, kita klarifikasi dulu. Setelah kita klarifikasi yang bersangkutan, kemudian kita mengidentifikasi kenapa ini bisa muncul. Setelah mengidentifikasi, selanjutnya adalah memutuskan ini keputusannya, caranya adalah seperti ini, gitu ya Bu ya. Yang ini sih sebatas pengalaman atau wawasan saya saja terkait dengan itu.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Biasanya yang menjadi sebuah tantangan itu yang akan muncul itu adalah permasalahan yang baru. Itu yang ketika kita memutuskan pasti akan ada muncul permasalahan baru, itu yang menjadi sebuah tantangan kita dalam menghadapi memutuskan permasalahan yang barunya. Kemudian kondisi dan situasi yang akan terjadi ketika keputusan itu dibuat, itu ya barangkali itu ya Bu ya. Lanjut ya Pak ya. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal sepertinya tidak ada ya Bu ya, karena permasalahan itu muncul dengan sendirinya. Ketika masalah itu muncul dengan sendirinya, maka harus segera bisa diselesaikan. Kenapa harus bisa diselesaikan? Karena jangan sampai permasalahan itu merambat permasalahan yang lainnya yang pada akhirnya akan memuncak sebuah permasalahan yang sangat besar. Jadi secara jadwal sih tidak ada, tapi ketika muncul permasalahan maka harus segera bisa diselesaikan secepatnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Biasanya yang pertama adalah seseorang yang bisa diajak untuk sharing, itu yang pertama. Jadi dengan sharing kita dengan teman kita, dengan beberapa orang, kita akan bisa memahami permasalahannya. Kemudian selain daripada sharing itu juga, itu biasanya yang menjadi faktornya adalah lingkungan sekitarnya. Seberapa besar sih lingkungan sekitar itu bisa mempengaruhi dalam permasalahan tersebut gitu. Kemudian juga, dan yang paling penting itu adalah kesadaran dan kepedulian dari yang bersangkutan, sehingga ketika tinggi kesadaran dan kepeduliannya, dia akan lebih merasa terbuka ketika diberikan masukan, ketika diberikan saran gitu Ibu. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Yang bisa diambil hikmah atau diambil petik dari permasalahan tersebut tentunya banyak ya. Yang pertama adalah kita akan memahami sebuah masalah, kemudian kita memahami bagaimana mengatasinya, bagaimana kemudian juga kondisi saat itu, bagaimana permasalahan-permasalahan yang muncul, kemudian juga bagaimana kita melakukan komunikasi dengan teman-teman, kemudian memahami lingkungan sekitar. Sebenarnya banyak sekali dari permasalahan itu. Jadi pada intinya adalah nanti ketika kita semakin banyak permasalahan, semakin kita segera menghadapi dan menyelesaikannya, akan membuat pengalaman baru ke kita, dan ketika ada permasalahan yang sama akan lebih mudah untuk diselesaikan. Itu Ibu. Alhamdulillah semuanya sudah terjawab tuntas ya Pak. Masya Allah, alhamdulillah, kayak jawaban yang sangat bagus. Amin. Bisa dijadikan untuk referensi kita sebagai CGP ke depannya Pak. Iya. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Sami-sami. Semoga semuanya bisa bermanfaat Amin. untuk kita ya Pak ya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama. Cukupkan sekian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.